Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Para supporter Cina mendesak Federasi Cina agar protes ke FIFA dan meminta laga Indonesia lawan Cina diulang. Menurut supporter Cina, wasit Rustam Lutfulin tidak adil memberikan keputusan yang salah dengan memberikan penalti pada Indonesia. Menanggapi hal ini, perwakilan FIFA di Jakarta pun angkat bicara sesuai aturan Law of the Game FIFA pasal 5, di mana di situ tertulis keputusan wasit mengenai fakta yang berkait dengan permainan termasuk apakah gol dan juga hasil pertandingan adalah bersifat final. Itu tulisan dari pasal 5 Law of the Game. Dalam laga ini, FIFA menilai wasit Rustam Lutfulin sudah menjalankan tugasnya. Dia dipanggil oleh wasit VAR atau ruangan VAR, lalu dia menuju monitor VAR, cek possible penalti. Dan dalam Law of the Game FIFA, cek possible penalti itu cuma dua keputusannya, penalti atau no penalti. Dan wasit ini sudah tepat memberikan penalti. Kecuali wasit ini dipanggil oleh monitor VAR atau ruangan VAR, cek possible penalti, tapi ternyata malah wasit membatalkan penalti dan cuma memberikan tendangan bebas. Itu baru salah. Maka dengan fakta ini kami rasa laga Indonesia lawan Cina nggak akan bisa diulang. Jadi paham ya, permintaan para supporter Cina ini kemungkinan nggak akan diterima oleh FIFA ya. Sebab ya, apa yang dilakukan oleh wasit Rustam Lutfulin ini sudah sesuai dengan aturan Law of the Game FIFA. Kecuali misalnya terjadi pelanggaran di kotak penalti, terus ada keputusan awalnya penalti, tapi penalti itu dibatalkan dan menjadi tendangan bebas, itu baru namanya wasitnya mengacaukan atau namanya di luar dari Law of the Game ya. Di sisi lain, Indonesia sudah dipastikan ada di pot 3 dalam drawing round 4 sebab Indonesia cuma finish di urutan keempat grup C. Yang unik, Qatar masuk ke pot 1 loh, padahal Qatar ini finish di urutan keempat grup A. Hal ini disebabkan karena Qatar tuan rumah round 4 bersama Arab Saudi. Jadi di pot 1 itu diisinya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Di pot 2 ada Irak yang peringkat 3 di grup B dan Uni Emirat Arab peringkat 3 grup A. Sementara di pot 4 ada Indonesia dan Oman. Maka dengan kenyataan seperti ini, kemungkinan Indonesia akan berada satu grup nih nanti di round 4 dengan Qatar sebagai perwakilan pot 1 dan Irak sebagai perwakilan pot 2 atau Irak atau Uni Emirat Arab lah ya. Pertandingan round 4 sendiri akan digelar di bulan Oktober 2025, dimulai dari tanggal 8 Oktober. Nah, tanggal 8 Oktober itu ada pertandingan yang mempertemukan antara pot 1 melawan pot 3, yakni antara Indonesia lawan Qatar dan juga Arab Saudi lawan Oman. Lalu 11 Oktober pot 2 lawan pot 3, yang artinya Irak lawan Indonesia kalau Irak lo ya lawannya, dan Uni Emirat Arab lawan Oman. Dan 14 Oktober pot 1 lawan pot 2, yakni Qatar lawan Irak dan Saudi lawan Uni Emirat Arab. Tapi kami tegaskan ini baru sebatas prediksi lo ya, sebab drawingnya sendiri, drawing round 4 itu baru akan dilakukan nanti di bulan Agustus. By the way, buat yang kemarin tanya apakah di round 4 ini ada pemutihan kartu apa enggak, jawabannya enggak ada. Itu artinya pemain-pemain yang mungkin kena akumulasi di laga lawan Jepang kemarin dipastikan enggak akan tampil di round 4, di awal round 4 lo ya. Tapi untungnya kemarin lawan Jepang enggak ada yang kena kartu ya, yang artinya nanti di pertandingan pertama di tanggal 8 Oktober itu semua pemain timnas Indonesia bisa tampil, kecuali memang ada beberapa pemain yang diragukan atau mungkin rawan terkena kartu nih atau absen lawan di laga selanjutnya, seperti Verdong, ada Nathan, ada Jai Ijes, ada juga Yakob Sayuri dan Kevin Dix. Itu mungkin kalau nanti di babak pertama atau di pertemuan pertama tanggal 8 di round 4 itu kena kartu ya, mereka akan absen di laga kedua.
Lanjut ya, buat yang kemarin minta kami bahas soal Beckham Putra yang dihujat dan beberapa pemain timnas dihujat seperti Miss Hilgers dan lain-lain, kami no comment, sebab tuh kami capek lu ngeladenin orang-orang yang otaknya udang, orang-orang dongo bin tolol bin bodoh. Kalau Beckham dihujat itu sebenarnya hal yang biasa, sebab kami udah bersungai-sungai berkali-kali sampai berbusa ngomong ya. Kalau yang namanya pemain Persib itu di timnas bagus aja dihujat, apalagi jeleknya. Sebab kalau orang udah benci itu biasanya hilang akal sehatnya, malah kebanyakan gobloknya. Ya iyalah, kalau orang udah benci, mau sehebat apapun tuh orang lain, pasti dia mah di otak dia benci aja, nggak percaya. Contoh KDM lah ya, kurang bagus apa coba kerjanya, tetap aja tuh dijulidin, tetap aja jelek di mata Ono Surono. Kenapa demikian? Ya karena mereka itu yang benci. Karena apa ya? Karena iri hati. Sama nih dengan orang-orang yang membenci Beckham. Mereka mungkin karena iri hati sama Beckham ya. Meskipun Beckham 2 kali juara, main bagus, tapi tetap dihujat loh. Karena ya mungkin mereka udah terlanjur benci kali. Entah nggak tahu lah otaknya udah kemana kali. Padahal faktanya di laga lawan Jepang kemarin, rating Beckham itu mendapatkan kalau di Google ya 3,8. Ini lebih tinggi loh dari Kevin Dick, lebih tinggi dari Dean James, lebih tinggi dari Yance Sayuri, bahkan lebih tinggi dari Emil Audero. Bahkan hampir dari semua pemain Jepang yang ditampilkan Beckham ini masih lebih tinggi. Jadi inilah realita SDM sebagian netizen kita, FOMO dan dongo gitu aja ya. Kenapa kami bilang seperti itu? Nah, nih lihat nih ya. Orang Jepang aja, media Jepang mengatakan kalau Beckham ini salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia. Bahkan seorang Endo, kapten timnas Jepang, malah memilih tukaran jersey sama Beckham. Artinya apa? Ya kalau mereka tuh orang-orang pintar ya kayak gini. Jadi pertanyaannya, SDM siapa ya yang rendah? Lanjut kita ke berita klub ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Ini kemarin banyak banget yang DM kami nih, minta kami jelasin soal videotronnya Persib itu ya. Agak aneh juga sih. Emangnya kami orang Persib suruh jelasin. Ada ya sama kami juga kayak kalian. Cuma bisa apa ya? Cuma bisa nebak-nebak. Memang sih sampai hari Rabu siang ketika berita ini dibuat, emang belum ada penjelasan nih dari pihak Persib ini videotron ini apa sih sebenarnya. Cuma kan kami juga sama kayak kalian. Bisanya cuma nebak-nebak aja. Nah ini tebakan kami. Yang pertama yang pasti nih, kode yang ada, kode angka nih ya, yang ada di postingan ini tuh titik koordinat peta kota Bandung loh ya. Ini bukan kode angka-angka apa, cuman titik koordinat kota Bandung. Yang kedua, kenapa yang ditampilkan adalah Adam Alis ya. Tebakan kami usai biasanya ya, usai hatur nuhun tuh Persib paling ya perpanjang kontrak dulu ya. Mungkin aja di sini Adam Alis duluan nih yang diumumkan memperpanjang kontrak. Mungkin bisa bersama tiga pemain lainnya ya. Kenapa bersama 3 pemain lainnya? Karena ada postingan angka 3 seperti ini. Jadi ya tebakan kami mungkin ya Adam Alis bersama 3 pemain Persib lain akan diperpanjang kontrak. Atau mungkin di sini Adam Alis perpanjang kontrak plus pengenalan 3 pemain baru Persib. Ya kemungkinannya kan cuma itu. Dan kalaupun video ini tuh video perpanjangan kontrak Adam Alis bersama 3 pemain baru Persib, tebakan kami pemain baru Persib yang pertama diumumkan mungkin Dewangga, Hamra, Sadil mungkin, atau mungkin ada fiturnya juga. Tapi ya bisa aja kan ini video kode perkenalan pemain asing, jadi ya ditunggu aja. Dan ternyata benar kan, akhirnya Persib mengumumkan Sadil Ramdhani sebagai pemain baru. Dari Persebaya, Pablo Ganet, pemain asal Spanyol yang kabarnya sih udah down deal nih ke Persebaya. Tapi ada info kemarin katanya si Ganetnya justru ditikung nih sama Persita Tangerang. Kalau ini benar, maka inilah yang sering kami bilang. Kalau yang namanya setiap rumor pemain itu nggak usah baper, nggak usah terlalu diambil serius, nikmatin aja. Sebelum diumumkan oleh pihak klub, ya jangankan masih rumor, bahkan yang udah down deal 85% pun masih bisa berbelok arah. Betul dong?
Contohnya kalau beneran terjadi Pablo Ganet pindah ke Persita, ya ini yang kami bilang, ini fakta yang terjadi. Padahal si Pablo ini udah 90% ke Persebaya, tapi tetap bisa tuh ditikung sama Persita karena ya memang belum diumumkan, belum secara resmi tanda tangan di Persebaya. Paham sekarang? Jadi kalau ada yang komentar atau bilang, ah ini channel nggak pernah tepat prediksinya, ah ini channel hoak mulu katanya si Anu ke Anu, tapi ternyata ke Anu, ya lu yang bego atau nggak paham. Kan kami berkali-kali bilang sebelum diumumkan oleh pihak klub semuanya bisa berubah. Sebab itulah sistem bursa transfer dan udah banyak kok yang paham, lunya aja yang nggak paham-paham. Jadi buat kalian-kalian yang udah paham penjelasan kami ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang nggak paham-paham, ya mending di-upgrade otaknya. Tuh lihat orang-orang udah 5G, lah otak lu masih 3G. Tomoyuki Doi, striker asal Jepang dan top skor Liga Singapura musim lalu, ternyata batal main di Liga 1. Kabarnya sang agen ini nggak menemui kata sepakat dengan beberapa klub di Liga 1. Perihal apa ya? Perihal kontrak dan gaji, atau istilah kasarnya, si agen ini udah nawarin nih ke beberapa klub di Liga 1, tapi tawaran dari klub Liga 1 ini harganya di bawah mulu, alias nawarnya lebih murah deh. Ya jelas agennya si Tomoyuki Doi ini nggak mau. Di Indonesia gimana sih? Orang harga di Transfermarkt Anu kok nawarnya lebih murah gitu. Akhirnya si agennya ini nawarin lah si Tomoyuki Doi ini ke negara lain, ke liga lain. Dan ternyata BG Patum dari Thailand kabarnya mau nih nebus si Doi atau ngasih kontrak si Doi ini 3 kali lipat dari harga Tomoyuki Doi. Ya udah akhirnya si Tomoyuki Doi ini berapat ke BG Patum. Tapi ini baru sebatas pembicaraan, alias cuma baru sebatas negosiasi dan deal aja loh ya. Jadi ya kemungkinan kita nanti di Liga 1 nggak bakalan nonton striker cantik ya. Striker cowok tapi cantik. Dari Persi Kediri, pelatih asal Malaysia yang juga pelatih Persis Solo, Ong Kim Sui, kabarnya sudah done deal untuk pelatih Persi Kediri musim depan. Nah, artinya kan Divaldo Alves kemarin udah dicopot dah. Atau mungkin Divaldo Alves akan jadi direktur teknik kali ya di Persik Kediri. OKS ini sebenarnya pelatih yang bagus loh ya. Cuma memang karena belum bertemu tim yang tepat aja. Coba kalau si OKS ini tuh dikasih kebebasan, terutama bebas duit ya buat nyari pemain. Kami yakin tim manapun yang dilatih oleh OKS bisa jadi juara. Nah tuh King Arthur bisa nggak ngasih duit ke OKS? Kalau mau juara ya ngapain tanggung-tanggung gitu kan.